Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Darmayani dari jurusan Peternakan semester 4 kelas B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peningkatan mutu bebek ternak melalui bioteknologi molekuler. Tugas ini untuk memenuhi nilai praktikum. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kromosom, DNA, gen, dan genom. Kromosom adalah struktur seperti benang pada inti sel eukariot yang tampak pada saat sel mulai membelah, tersusun oleh sederetan benda-benda kecil yang disebut nukleosom, yang dibentuk oleh ikatan DNA dengan histon. Orang pertama yang menemukan kromosom adalah Fleming pada tahun 1879. Kromosom pada hewan terdiri dari dua tipe, yaitu autosom dan kromosom seks atau kromosom penentu jenis kelamin. Selanjutnya, DNA. DNA adalah materi genetik yang terdapat dalam kromosom dan merupakan bahan baku dalam analisis genetika molekuler. Macam-macam DNA yaitu terdapat 4, yaitu yang pertama DNA inti, yaitu pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua DNA mitokondria, manusia dan hewan. Yang ketiga DNA kloroplas, yaitu pada tumbuhan. Dan yang keempat DNA plasmid, pada bakteri. Penemuan struktur DNA inti berbentuk double helix oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. DNA plasmid adalah DNA sirkular selain kromosom yang ditemukan pada bakteri. Selanjutnya, pengertian gen. Gen adalah unit hereditas suatu organisme makhluk hidup yang dikodekan dalam bentuk molekul DNA atau RNA pada virus. Gen ditemukan di dalam kromosom berupa serangkaian basa DNA yang akan mengkodekan sekuens asam amino dari molekul protein spesifik. Setiap 3 basa DNA mengkodekan asam amino tertentu, tak sama dengan tabel kode genetik. Gen bertanggung jawab untuk menggerakkan semua reaksi biokimia pada tubuh ternak. Gen terdiri dari ekson, intron, dan regulatory sequence. Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme. Ekspresi gen merupakan serangkaian proses penerjemahan informasi genetik atau dalam bentuk urutan basa pada DNA dan RNA menjadi protein yang mempengaruhi sifat-sifat yang tampak dari luar atau fenotip. DNA dapat mensintesis protein tertentu, yaitu karena yang pertama, adanya sinyal dari luar yang terkait dengan kebutuhan akan suatu protein tertentu atau molekul lain atau enzim pada tingkat sel. Yang kedua, RNA polimerase 2 akan mendatangi daerah regulator elemen dari gen yang akan ditranskripsikan dan selanjutnya akan menempel pada daerah promotor spesifik. Yang ketiga, polimerase akan membuka titik inisiasi dari gen tersebut dan menyalin semua informasi secara utuh atau baik daerah ekson maupun intron dalam bentuk messenger RNA. Isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari nukleus, mitokondria maupun organel lain. Tahapannya yaitu terdapat 3 tahapan dalam isolasi DNA. Yang pertama, proses penghancuran sel. Yang kedua, pemusnahan protein dan RNA. Yang ketiga, pemurnian DNA. Yang pertama, penghancuran sel. Penghancuran sel dilakukan dengan memanfaatkan senyawa kimia seperti lisozim, SDS, dan EDTA. EDTA berfungsi sebagai perusak sel dengan cara mengikat ion magnesium. SDS berfungsi sebagai deterjen dalam merusak membran sel. Kotoran sel akibat
proses lisis selanjutnya dipisahkan dengan cara sentrifugasi sehingga menghasilkan pelet yang mengandung DNA dan RNA. Proses pemusnahan atau penghilangan protein dan RNA. Proses pemusnahan atau penghilangan protein dan dilakukan dengan menambahkan fenol dan kloroform. Fenol berfungsi untuk mengikat protein dan sebagian kecil RNA. Kloroform berfungsi membersihkan protein dan polisakarida dari larutan. Penghilangan protein juga dapat dilakukan dengan penambahan enzim proteinase yaitu FROTK. Penghilangan RNA dilakukan dengan penambahan RNA. Selanjutnya, pemurnian DNA. Pemurnian DNA dapat dilakukan dengan penambahan etanol absolut atau isopropanol dan NaCl yang berfungsi untuk memekatkan, memisahkan DNA dan mengedapkannya. Selain DNA, semua bahan yang lain akan larut dalam etanol dingin. Proses sentrifugasi dapat mengedapkan dan memisahkan senyawa-senyawa atau bahan lainnya. Proses pemurnian DNA dilakukan dengan penambahan air atau larutan Te. Uji kualitatif DNA hasil isolasi. Prinsipnya, molekul DNA yang ditempatkan pada gel agarose pada pH netral akan bergerak dari kutub negatif ke arah positif jika dialiri listrik pada tangki elektroforesis yang mengandung larutan buffer. Kecepatan migrasi DNA ditentukan oleh, yaitu yang pertama, ukuran molekul DNA, semakin besar semakin lambat. Yang kedua, konsentrasi agarose. Yang ketiga, konformasi DNA. Yang keempat, voltase yang digunakan. Yang kelima, keberadaan etidom bromida di dalam gel memperlambat migrasi molekul DNA. Dan yang keenam, komposisi larutan buffer yang digunakan. Selanjutnya, perbedaan karakteristik DNA inti dan DNA mitokondria. Yang pertama, yaitu ukuran genomnya. Pada DNA inti yaitu 3,2 miliar Pb, pada DNA mitokondria yaitu 16.569 Pb. Yang kedua, jumlah kopi atau sel. Pada DNA inti yaitu 2 atau 1 alel setiap tetua. Pada DNA mitokondria yaitu dapat lebih dari 1000. Yang ketiga, total DNA atau sel. Pada DNA inti yaitu 99,75% dan pada DNA mitokondria yaitu 0,25%. Yang keempat, strukturnya. Pada DNA inti linear dan mitokondria yaitu sirkular. Diturunkan dari DNA inti yaitu dari ibu dan ayah, DNA mitokondria yaitu dari ibu. Pasangan kromosomnya DNA inti diploid, DNA mitokondria haploid. Rekombinasi generasi DNA inti ya, DNA mitokondria tidak. DNA plasmid adalah DNA sirkular selain kromosom yang ditemukan pada bakteri. DNA dapat mensintesis protein tertentu, yaitu karena yang pertama, adanya sinyal dari luar yang terkait dengan kebutuhan akan suatu protein tertentu atau molekul lain atau enzim pada tingkat sel. Yang kedua, RNA polimerase 2 akan mendatangi daerah regulator elemen dari gen yang akan ditranskripkan dan selanjutnya akan menempel pada daerah promotor spesifik. Yang ketiga, polimerase akan membuka titik inisiasi dari gen tersebut dan menyalin semua informasi secara utuh atau baik daerah ekson maupun intron dalam bentuk messenger RNA. Perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, pada bentuknya. DNA yaitu berbentuk double strand, RNA berbentuk single strand. Komponen gulanya, DNA deoksiribos, RNA ribos. Yang ketiga, basa nitrogen penyusun. DNA yaitu purin, adenin, dan guanin. Selanjutnya, pirimidin, sitosin, dan timin.
RNA yaitu purin sama dengan adenin dan guanin. Pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Fungsinya DNA informasi genetik, RNA sintesis protein. Jenis-jenisnya DNA inti, DNA mitokondria, DNA kloroplas. Jenis RNA yaitu messenger RNA, transfer RNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keragaman atau polimorfisme atau mutasi. Mutasi adalah perubahan satu atau beberapa basa nukleotida pada suatu sekuens DNA. Mutasi berdasarkan perubahan basa atau nukleotida dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, substansi atau terjadi pergantian basa nukleotida. Yang kedua, insersi, yaitu adanya penambahan satu atau beberapa basa nukleotida pada suatu sekuens DNA. Yang ketiga, delesi. Delesi yaitu hilangnya atau hanyutnya satu atau beberapa basa nukleotida pada suatu sekuens DNA. Transfer gen. Transfer gen adalah suatu proses penyisipan gen asing pada suatu spesies, baik gen dari spesies yang sama atau berbeda maupun dari makhluk hidup lainnya. Gen yang berasal dari hewan, bakteri, virus, dan tumbuhan. Tujuan manipulasi genetik. Yang pertama, menghasilkan hewan yang memiliki karakter yang diharapkan. Yang kedua, menghasilkan pangan yang lebih sehat dalam waktu yang lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tanaman atau ternak yang lebih tahan terhadap penyakit. Yang keempat, menghasilkan hewan transgenik. Yang kelima, evolusi yang dipaksa menghasilkan organisme baru dengan karakter yang lebih diharapkan. Prosedur transfer gen. Yang pertama, mengidentifikasi gen yang menghasilkan sifat tertentu. 2. Mengisolasi dan memperbanyak gen tersebut. Yang ketiga, mentransfer sel ke organisme baru. Yang keempat, membentuk produk organisme transgenik. Konservasi sumber daya genetik ternak atau hewan dilakukan dengan cara yang pertama, konservasi in situ adalah pemeliharaan atau penangkaran satwa liar di habitat aslinya, seperti jenis hewan badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Yang kedua, konservasi ex situ adalah pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Yang ketiga, konservasi lekat lahan adalah upaya konservasi yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari atau on-farm conservation. Kelemahan konservasi in situ. Yang pertama, kebutuhan luasan yang cukup luas. Saat ini sulit mengalokasikan lahan yang cukup luas agar tidak bertabrakan dengan kepentingan ekonomi masyarakat setempat. Yang kedua, jaminan kelestarian populasi sulit dipertanggungjawabkan selama konflik sosial ekonomi masih ada. Selanjutnya, kelemahan konservasi ex situ. Yang pertama, minimnya jumlah jenis yang dikonservasi karena terutama hanya berfokus pada mamalia, reptilia, dan apes, sementara takson lain diabaikan. Yang kedua, membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Yang ketiga, membutuhkan keahlian yang khusus. Dan yang keempat, etika yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.